kalau kita rubah harokatnya dari alama ya'lamu menjadi alima ya'lamu, artinya sudah berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini seperti biasa kita akan menambah kosakata baru ya. Tapi ada sedikit berbeda teman-teman dari beberapa video yang sudah kami bahas, sudah kami berikan tentang penambahan kosakata. Kalau beberapa video yang lalu kita menambah kosakata dengan ragam arti. Dan ada juga beberapa kosakata tentang seputar kamar dan sebagainya. Kalau untuk video kali ini kita akan mengetahui satu rumpun kata dalam bahasa Arab, tetapi maknanya berbeda. Bagaimana kelanjutan video ini? Mari kita saksikan sampai selesai. Baik teman-teman, di papan tulis sudah kami tuliskan 6 kosakata yang sebenarnya ini adalah kosakata yang satu rumpun ya, yaitu alama ya'lumu. Bisa kita saksikan di papan tulis ada kata alama ya'lumu, alima ya'lamu, allama yu'allimu, a'lama yu'limu, ta'allama yata'allamu, sama ista'lama yasta'lamu. Dimana sebenarnya rumpun dari kata ini yaitu ain, lam, sama mim. Ain, lam, sama mim. Seperti yang kita tahu ya, bahwa dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan fi'il mujarrad dengan fi'il lazim. Fi'il mujarrad dengan fi'il lazim. Kalau fi'il mujarrad itu fi'il yang belum mengalami tambahan huruf, yang terdiri dari 3 huruf. Misalnya hadara, kharaja, termasuk di sini adalah alama atau alima dan seterusnya. Ada pula fi'il mazid. Fi'il mazid adalah fi'il yang sudah mengalami tambahan huruf, baik itu mengalami tambahan 1 huruf berarti menjadi 4, atau mengalami 2 huruf, mengalami tambahan 2 huruf berarti menjadi 5, atau maksimal mengalami tambahan 3 huruf berarti menjadi 6. Pada umumnya, ini sebelum kami bahas ya, dari arti beserta contohnya, pada umumnya rumpun dan pengembangan dari sebuah kata biasanya tidak jauh berbeda, tidak jauh maknanya dari akar kata tersebut. Misalnya kita ambil contoh kata kharaja. Kharaja itu keluar artinya. Kalau kita tambahkan 1 huruf menjadi kharaja atau akhraja, maka maknanya mengeluarkan. Jadi maknanya tidak jauh berbeda ya, akarnya pengembangannya tidak jauh berbeda dari akarnya. Begitu pula misalnya kharaja yukhariju. Kharaja yukhariju artinya saling keluar. Atau misalnya kata istakhraja yastakhriju artinya meminta untuk dikeluarkan dan sebagainya. Alhasil pada umumnya pengembangan dari sebuah kata itu tidak keluar dari mana aslinya, dari akar arti aslinya. Tetapi sedikit berbeda teman-teman dalam pembahasan kali ini, dimana kalau kita perhatikan kata alama itu memang ada sedikit perbedaan ya dengan makna alima. Alima juga ada sedikit perbedaan dengan kata allama. Begitu pula allama berbeda dengan a'lama. Dan seterusnya sampai 6 yang sudah kami tuliskan di sini. Bagaimana kelanjutannya? Kita saksikan langsung ya. Di kosakata pertama yaitu alama ya'lumu. Alama ya'lumu ini artinya yaitu memberi tanda atau memberi merek ya. Ma'rokah kalau dalam bahasa Arab. Ma'rokah itu artinya merek. Kalau dalam hal ini pada umumnya kita maknai dengan kata tanda, memberikan tanda. Misalnya contohnya alamat tilmidhu haqibatahu, berarti siswa itu memberikan tanda tasnya, memberikan tanda pada tasnya, maksudnya biar gak hilang ya, mungkin dikasih nama atau dikasih tanda yang lain. Ini kata alama ya'lumu. Kalau kita rubah harokatnya dari alama ya'lumu menjadi alima ya'lamu, artinya sudah berubah. Jadi kita harus jeli ya, terutama bagi kita yang masih pemula belajar bahasa Arab, biasanya agak kesulitan kalau kita berhadapan langsung dengan kitab gundul atau kitab kuning ya, kitab yang tidak ada harokatnya. Tapi kalau yang sudah expert dalam bahasa Arab, insya Allah bisa paham redaksinya itu dibaca alima atau alama. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa alama berbeda dengan alima maknanya. Kalau alima ya'lamu,
Alima ya'lamu artinya mengetahui. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Misalnya kita ambil contoh, alimtu anna hadzal khabara haqqun. Alimtu, aku mengetahui, anna bahwasanya hadzal khabara, kabar ini atau informasi ini adalah haqqun, benar. Alimtu anna hadzal khabara haqqun. Aku tahu atau aku mengetahui bahwa informasi atau kabar ini adalah benar. Sekali lagi, alima ya'lamu artinya mengetahui. Kalau alama ya'lumu artinya memberi tanda. Ini ya, walaupun sama hurufnya tapi beda harokatnya pun beda makna. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke pengembangan maknanya, pengembangan hurufnya. Kalau yang dua tadi hurufnya hanya dua, hurufnya ada tiga, al, ain, lam sama mim. Kemudian adapun kosakata yang ketiga yaitu sudah mengalami tambahan satu huruf, yaitu lam, yang menyatu ke dalam lam yang satunya lagi, yaitu lam syiddah tasydid. Allama yu'allimu. Allama yu'allimu. Apa artinya allama yu'allimu? Allama yu'allimu itu memiliki makna mengajar, memberikan ilmu atau mengajar ya mudahnya. Misalnya, allamal ustadzu talamidahu ilmas sarfi. Allama mengajar. Siapa yang mengajar? Yaitu al-ustadzu. Ustadz mengajar atau mengajar ustadz atau ustadz mengajar. Talamidahu, siapa yang diajar? Yaitu siswa-siswanya. Tilmidun itu siswa. Kalau talamidun itu jamak dari tilmidun, siswa-siswanya, kembali ke ustadz. Mengajarkan apa? Yaitu ilmus sorfi, ilmu sorof. Ustadz mengajarkan siswa-siswanya atau murid-muridnya ilmu sorof. Ini ada sedikit kutipan ya, bahwa kata allama yu'allimu ini adalah salah satu dari sekian kosakata kata kerja yang membutuhkan objek lebih dari satu. Kalau kita perhatikan, kita ingat ya kaidah dari sebuah objek. Objek itu selalu mansub atau mansub salah satunya dengan fathah mansubnya. Kalau kita perhatikan, kata allama ini memiliki dua objek, yaitu talamidha, kemudian kedua ilma. Jadi kalau kita tanyakan, kalau kita bertanya mana objek dari kata allama di kalimat ini, objeknya ada dua, yaitu objek pertama talamidhahu, talamidha, mansubnya dengan fathah. Kemudian objek yang kedua atau maf'ul yang kedua yaitu ilma. Ilma ini juga mansubnya dengan fathah. Adapun hu ini mudhof ilaih. As-sarfi ini mudhof ilaih. Jadi sekali lagi, allama yu'allimu artinya mengajarkan. Mengajarkan. Kalau alima artinya mengetahui. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kemudian kita masuk ke mufradat yang keempat, yang masih satu rumpun ya, yaitu a'lama yu'limu. Yaitu ketambahan huruf satu, yaitu hamzah. A'lama yu'limu. Apa artinya a'lama yu'limu? Kita baca dulu kalimatnya ya. A'lamal mudhi'u al-khabara. A'lamal mudhi'u al-khabara. A'lama itu sama halnya dengan akhbaro. Akhbaro yukhbiru itu menginformasikannya atau memberikan kabar. Berarti kalau a'lama bisa kita terjemahkan dengan a'lamal mudhi'u al-khabara, memberikan informasi. Siapa yang memberikan informasi? Yaitu al-mudhi'. Mudhi' itu reporter ya, atau penyiar berita, penyiar. Al-khabaro kabar atau berita. Berarti penyiar itu mengabarkan berita. Penyiar mengabarkan berita. Jadi sekali lagi, alamat di sini bisa kita maknai dengan akhbaro, memberikan kabar. Kemudian pengembangan kata ain lam mim yang kelima yaitu ta'allama. Ini juga berbeda lagi maknanya. Ta'allama ya ta'allamu, di mana ta'allama di sini sudah mengalami tambahan dua huruf ya, yaitu ta dengan lam. Ta dengan lam tasydid ya. Sebenarnya huruf-huruf yang bertasydid dalam sebuah fi'il itu dua huruf yang menyatu menjadi satu. Jadilah sebuah tasydid. Huruf tasydid, huruf yang bertasydid. Ta'allama ya ta'allamu artinya belajar. Ta'allama ya ta'allamu artinya mengajar. Kalau tadi allama yu'allimu artinya mengajar, kalau ta'allama ya ta'allamu artinya belajar. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman. Sekali lagi, kalau allama yu'allimu artinya mengajar, kalau ta'allama
Yata'allamu artinya belajar. Kita ambil contoh misalnya ta'allam qabla an ya'tiyakal mautu. Ta'allam ini fiil, kita gunakan fiil amr ya. Fiil amr seperti yang sudah kami bahas di beberapa video lalu identik dengan huruf sukun di belakang. Ta'allam. Ta'allam, belajarlah. Qabla sebelum, an ya'tiyaka sebelum datang kepadamu. An ya'tiya itu datang. Kalau ka berarti domir kamu. Domir orang kedua tunggal. Kalau orang ketiga orang kedua jamak berarti an ya'tiyakum. Kalau kami berarti an ya'tiyana. Kalau kamu perempuan an ya'tiyaki. Tinggal kita sesuaikan dengan domirnya ya. Kalau di contoh ini sudah kami tuliskan an ya'tiyaka berarti kamu laki-laki. Belajarlah sebelum datang kepadamu. Datang apa? Yaitu al-mautu. Kematian. Belajarlah sebelum datang kematian, maksudnya sebelum datang kematian kepadamu. Kemudian yang terakhir yaitu ista'lama yasta'limu. Ista'lama yasta'limu. Ini pun artinya sudah berubah, sudah berbeda lagi dengan rumpunnya, dengan akarannya. Ista'lama yasta'limu. Ini kita baca dulu kalimatnya. Ista'lama aliyun ustadzahu natijatal imtihani. Ista'lama aliyun ustadzahu natijatal imtihani. Ista'lama ini sudah mengalami tambahan 3 huruf. Hamzah wasol, kemudian sin, kemudian ta. Adapun akarnya yaitu alif, ain, lam sama mim ya. Berarti ketambahannya ini. Hamzah wasol, sin sama ta. Identiknya dalam sebuah kalimat, identiknya dalam sebuah fiil jika ketambahan 3 huruf yang terdiri dari hamzah wasol, sin sama ta, itu maknanya meminta. Kayak misalnya istaghfara yastaghfiru artinya meminta ampun, beristighfar, dari kata ghafara. Kalau ghafara artinya mengampuni, kalau istaghfara berarti meminta ampun. Atau misalnya istaghatha yastaghitsu artinya meminta pertolongan. Ini juga ketambahan alif, hamzah, sin sama ta ya. Tidak terkecuali dengan kata ista'lama. Ista'lama yang artinya, yang rumpun awalnya alima artinya mengetahui. Kalau ista'lama artinya meminta pengetahuan atau maksudnya meminta informasi ya, meminta informasi. Seperti contoh tadi, ista'lama aliyun berarti Ali meminta informasi. Ali meminta informasi apa? Ustadzahu kepada ustadznya natijatal imtihan, nilai ujian. Natijatal imtihan, nilai ujian. Ali meminta informasi atau meminta kabar, meminta informasi kepada ustadznya berupa nilai ujian. Jadi sampai sini bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa kata alama yang terdiri dari ain, lam sama mim jika mengalami tambahan huruf atau perubahan harokat maka maknanya juga berubah. Alama ya'lamu artinya memberi tanda atau memberi merek. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Allama yu'allimu artinya mengajar. A'lama yu'limu artinya akhbaro yukhbiru atau memberikan informasi atau kabar. Ta'allama yata'allamu artinya belajar. Dan terakhir ista'lama yasta'limu artinya meminta informasi. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukran ala husni timamikum. Dumtum fi ri'ayatillah. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.